Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 14 Desember, judulnya Semuanya Terjadi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45 dilukiskan gambaran tentang Allah. Kata-kata ini berlaku tidak hanya untuk tanah perjanjian yang bersejarah, tetapi juga untuk realitas keselamatan kita, seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Ayat-ayat ini merupakan klimaks dari kitab ini dan ringkasan teologisnya. Ayat-ayat ini menyoroti salah satu tema utama dari keseluruhan kitab ini, yaitu kesetiaan janji Yahweh yang menepati janji-janjinya dan menggenapi sumpahnya. Bagian singkat ini juga merangkum seluruh isi kitab sejauh ini. Yosua 21 ayat 43 berbicara tentang pembagian dan pendudukan negeri. Yosua pasal 13 sampai pasal 21. Yosua pasal 21 ayat 44 mengacu pada kemenangan yang diraih atas musuh dan penguasaan atas negeri tersebut yang dicatat dalam Yosua pasal 1 sampai 12. Semua kilas balik ini dilihat melalui kacamata kesetiaan Tuhan. Bangsa Israel harus selalu ingat bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengklaim kemenangan atas musuh-musuh mereka atau negeri itu sebagai warisan mereka, kecuali karena kesetiaan Tuhan kepada firman-Nya yang diberikan. Tuhan memberikan seluruh negeri, ditulis dalam Yosua 21 ayat 43, menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Yosua 21 ayat 44. Dan sesuai dengan semua yang dijanjikannya dalam Yosua 21 ayat 44. Semuanya terjadi, ditulis di Yosua 21 ayat 45. Semua ayat tersebut terjemahan dari New King James Version. Penggunaan kata kol artinya semua yang diulang sebanyak 6 kali dalam 3 ayat. Ditulis dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, sekali lagi menekankan kebenaran bahwa tanah itu adalah pemberian Yahweh dan Israel tidak boleh mengambil pujian karena telah menerimanya. Tuhanlah yang telah bersumpah untuk memberikan tanah itu dan yang telah menyerahkan musuh-musuh mereka ke dalam tangan mereka. Semua keberhasilan Israel haruslah semata-mata dikaitkan dengan inisiatif ilahi dan kepercayaan dari Allah. Hal ini juga berlaku untuk keselamatan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Bahkan, dengan menekankan kesetiaan Allah, Paulus juga menulis, "Perkataan itu dapat dipercaya, sebab jika kita telah mati dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita juga akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia,
sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13. Kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya memberi kita keyakinan bahwa tidak ada satupun dari janji-janji Allah di masa depan yang akan gagal. Ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, juga 2 Korintus 1 ayat 18-20. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.